Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saya Mang Ahmad kembali lagi di ngobrol seru bareng Mang Ahmad. Kali ini saya kedatangan bintang tamu yang istimewa nih, alhamdulillah. Kang Dadi Saiful Hidayat. Oke. Halo. Halo. Padahal ini HP doang, Dad. Luar Tapi biasa. jadi serius ya kalau di Iya, kontenin seperti ini. bagus. Siang hari menuju sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bareng Kang Dadi. Jadi Kang Dadi ini merupakan aktivis yang sudah lama malang melintang, terutama di masjid ya. Betul. Dari zaman FKRML, Ya. jadi kader, jadi ketua umum, dilanjut ke sekup yang lebih kecil, Iya. hanya ngurusin Masjid Agung Al-Arab. Betul. Jadi jadi ketua umum lagi Kang Dadi ya. Terus yang terbaru masih melulu soal masjid, Masya Allah, tabarakallah, yakni di Prima DMI meskipun belum dilantik ya Kang Dadi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Siang ini kita akan ngobrol santai bareng Kang Dadi ya, tidak jauh-jauh tentang pembahasan remaja masjid ya Kang Dadi. Ya. Nah, sebelum kita ngebahas soal seluk-beluk remaja masjid dan segala rupanya, mungkin kita harus tahu dulu nih, siapa sih Kang Dadi itu? Kang Dadi mangga perkenalkan diri sendiri aja lah, udah gede. Saya di sini kayak ini dong, kayak apa namanya? Ayo apa ya? Perkenalan mahasiswa baru, perkenalkan nama saya. Ya gak apa-apa. Ya, Yang ini acara saya. jadi kenalkan Kang Ohi, sahabat-sahabat semua. Saya Dadi S Hidayat. Kenapa disingkat S-nya? Karena terbiasa aja ya. Kalau ini nanti kepanjangan terus nyampe ke alun-alun gitu. Nama saya Gitu. nggak cukup 1 hari. Hmm. Dadi Saiful Hidayat. Biasa dipanggil Dadi. Alhamdulillah kebetulan Mang Ahmad, saya senantiasa diberikan amanah yang begitu, kalau kata orang luar biasa. Masya Allah. Tapi kalau saya menilai ya bukan hanya luar biasa tapi juga beban. Kenapa beban? Karena Kok kan beban sih? yang namanya masjid, apalagi saya yang masih muda Kang Oi, saya harus mengurusi masjid mulai dari FKRML ya. Ini di lintas organisasinya ya. FKRML, Forum Komunikasi Remaja Masjid Lebak. Kemudian apa namanya? Permasi Pemuda Remaja Masjid, Al-A'raf, dan satu lagi di apa namanya DMI. DMI juga kita masuk loh. Iya. Iya DMI, bukan hanya Prima. Karena Prima kan Banom DMI-nya, Pemuda Remaja Wow. Masjidnya. Wow, memang masjiders. Iya, Masjiders. 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 Ya karena kenapa tadi saya katakan beban? Ya Ibadah kok dianggap beban sih? bukannya begitu. Iya ya, gimana Ini gimana? merasa diri masih banyak sekali apa namanya, aura-aura negatif loh Kang Oi. Saya ini masih usia 25 tahun ya. 25. Anda remaja masjid kok ngehoak sih? Oh, Pemuda iya. masjid kok ngehoak, kok boleh lah. 29 tahun. Jalan menuju Jalan. 29 tahun. Nah, Kalau kalau dikatakan lah usia dari 17 sampai 29 tahun itu kan masih lumpah lampah ya bahasa Indonesianya? Masih ke sana ke sini lah ya. panjang lah ya. Masih panjang lebar gitu. Terus juga apa namanya, bergaul dengan tidak hanya satu kelompok yang notabene religius gitu kan. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang dari berbagai orang apa namanya, negatifnya lah gitu. Makanya tadi saya katakan beban. Jadi Kang Dadi ini positif. Kalau di masjid insya Allah lah ya. Kalau di luar
Ya Allahu alam. Oh iya, luar Jadi biasa. seperti itu Kang Oi. Mhm. Nah, dimulai dari aktivis masjid itu dari FKRML yang tadi saya sebutkan tadi. Dari kapan itu Kang? Itu dari 2013 ya, 2013, 2013 berarti saya kelas 3 diajak-ajak aliyah sama ya? Anda. Oh. Dan Anda juga menjauh karena Oh. mondok pesantren. Oh. Iya, enggak ya? Akhirnya Anda yang halu. Akhirnya saya yang Oh. kena juga menjadi ketua. Seharusnya kan memang di sini yang sosok pengganti ketua mengurusi forum komunikasi remaja masjid se-Kabupaten Lebak ini adalah sosok Kang Oi. Ya, dari awal kan sudah dikonsekuensi seperti itu. Enggak. Kang Dadi Gitu. itu. Ya itu kan secara apa namanya? Secara tertulis lah. Ya. Kalau qadarullah sebetulnya Kak Oi. Qadarullah Anda dah. Oh iya. Rencana. Iya, rencana gitu. Tapi alhamdulillah saya menikmati Kang Oi. Masya Allah. Menikmati Menikmati masjid lah. Menikmati masjid karena dari masjid juga saya bisa menikmati apa? menikmati semuanya. Masya Allah. Berkah Iya, ya. berkah. Berkahnya banyak banget ya Banyak Kang Dan. banget termasuk Masya Allah. istri saya juga kan dari masjid, aktivis masjid. Iya. Oh, Masya Allah. Jodoh ya. Alhamdulillah jodohnya di Masya masjid. Allah. Berkahnya semuanya. Rizki juga di masjid ya. Alhamdulillah Kang Oi. Alhamdulillah. Jadi siapapun Oh iya. Anda Oh iya. jangan takut Apa? miskin karena Masya Allah. masjid. Allah Iya. Akbar. Kata siapa? Saya tadi ngomong loh. Jadi Kang Dadi ini selain jadi aktivis masjid ya beliau juga beraktivitas memang benar-benar di masjid sebagai DKM ya, Marbot. asisten asisten ketua DKM ya dan juga kepala kesekretariatan MUI Kabupaten Lebak. Anjay. Asallah. Anda Bukan anjay. terlalu Masya Allah tabarakallah. terlalu jauh ya. Luar biasa memang. Berkah memang. Ya alhamdulillah. Jadi Ok. ya kita selalu bersama sih oh ya. Mhm. Termasuk juga di sini sama Mang Ahmad juga. Mhm. Mang Ahmad punya posisi sampai sekarang ini menjadi ketua PAC GP Ansor Kecamatan Rangkas Bitung berawal dari masjid. Masya Kita Allah. sama-sama di FKRML. Masya Allah. Jadi sekjen. Masya Allah. Kemudian dari Permasi Pemuda Remaja Masjid jadi sekjen juga. Apa? Dari DMI Kabupaten Lebak juga Anda masuk ke pengurusan. Pengurus biasa. Pengurus biasa kita. Terus dari apa namanya? PAC Ansor. Anda ketua saya. Kok bisa ya? Kok bisa? Kita sarakah ya? Kita astagfirullahaladzim. Janganlah serakah. Astagfirullah. Biarkan kita yang maju. Di KNPI. Oh iya, kita juga ya itu tadi bukan hanya berbicara masjid ya, Iya. tapi kan kita masuk ke dalam beberapa organisasi di mana ada KNPI, juga GP Ansor, dan lain juga sebagainya. ya banyak sekali lah. Oke, Kang Dadi masuk nih ke pembahasan. Kang Dadi kan sekarang aktif di masjid ya dan Betul, sekarang menjadi ketua umum Permasi Al-A'rab. Kadang orang-orang ini salah persepsi ya. Permasi itu kita itu kan membuat nama Permasi itu Pemuda dan Remaja Masjid Agung Al-A'rab. Tapi orang yang salah tangkap kadang-kadang Persatuan Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Lebak. Banyak nih surat undangan terbaru juga dari Pemda Permasi Kabupaten Lebak ya. Oh iya. Itu kabar surat yang terbaru kemarin ya Iya. terkait ada undangan rapat. Kang Dadi, pengen tahu nih Permasi itu apa sih? Kegiatannya apa aja dan gimana nih awal mula lahirnya Permasi itu? Awal mula dulu aja ya. Awal mula lahirnya Permasi, apa aja kegiatan Permasi dan bagaimana sih Permasi itu? Siapa aja sih orang-orangnya gitu? Ya. Jadi begini, tadi sudah dikatakan oleh Kang Ohi di mana saya bukan ya kalau dibilang asisten sih asisten ya. Tapi juga saya punya hubungan kedekatan lah dengan ketua DKM. Masya Allah. Jadi dia Siapa tuh? Bapak Haji Eri Rahmat. Hai Bapak. Hai. Jadi
karena Bapak suka memerintahkan kepada saya pribadi gitu kan. Karena di awal kan demisioner FKRML itu ini perlu ada pembentukan remaja masjid di Masjid setelah Agung purna Al-Araf. di Setelah kepengurusan purna, FKRML. ya. Karena FKRML itu Forum Komunikasi Remaja Masjid Lebak, ya. Lebak, Jadi karena selebak, ya. mewadahi apa namanya masjid remaja masjid ya, remaja Kabupaten masjid Lebak, ya. Kabupaten Lebak. Kalau kita malah setelah demis pengen tetap berkhidmah Iya. untuk ngurusin Masjid Bahkan Agung. kalau setelah saya pribadi sharing ya dengan Pak Ketua DKM, dulu itu ada yang namanya Ikrama. Ikatan Remaja Irmas Masjid. atau Ikrama? Ya, kalau nggak salah Irmas Irmas ya, Irmas, Ikatan Remaja Masjid di Al-Araf. Itu ada perubahan apa namanya masjid yang tahun berapa itu 2004 ya kalau nggak salah ya, sebelum yang jadi sekarang ya Irmas. Nanti ditampilin nih masjid sebelum direnovasi ya. Iya, Irmas itu ya bubar katanya kan, tidak ada. Kita reborn ya, berarti Permasi itu reborn ya. Harus diadakan, jadi harus diadakan karena lahir kembali. Berawal dari pemikiran saya sendiri mungkin ya, yang mana Masjid Agung Al-Araf ini tidak ada gerakan, gitu, gerakan secara khusus di anak-anak pemuda dan remaja masjid, gitu. Oleh karenanya ya saya mengajak teman-teman ya tidak jauh juga dari kepengurusan yang demisioner dari FKRML gitu. Salah satunya Anda gitu kan, ditarik lagi ke Permasi gitu. Karena ya kita ini adalah apa namanya pejuang. Kapan itu didirikannya, Kang Dat? Kalau Permasi? Kalau Permasi itu didirikan kalau tidak salah 2020. Bulan apa? 2021 ya. 2021. Bulan Agustus ya. Kalau di ininya di bulan Muharram. Muharramnya tanggal 2 Muharram ya. 2 Muharram. Kok saya tahu? Saya yang nulis sejarahnya. lanjut Kang Dat. Jadi alhamdulillah sekarang masih berjalan. Itu khusus dari demis pengurus FKRML yang kemudian masih ingin aktif berkegiatan di Masjid Agung doang, karena tadi FKRML itu kan Kabupaten Lebak, atau memang ada dari aktivis-aktivis lain juga masuk bareng-bareng yang berkegiatan di Masjid Agung Al-Araf? Berbicara masjid ya, itu di Permasi itu ya, kepengurusannya ya. Masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk. Karena kenapa? Jangan Pak dong, Mang. Masuk, Mang. Ya. Jadi saya kebawa-bawa ini nih, jangan lupa ngopi. Jadi kebawa siapapun nyebut Pak aja. Jangan disebutin sponsor. Oh iya, sponsor. Gak boleh. Belum dapat Bapak sponsor. Kalau mau disebutin harus ada sponsor. Ada sponsor. Ini juga kan kita cuma gambar doang nih. Iya. Ya. Terus Kang Dan. Jadi siapapun juga bisa masuk di Permasi ini. Karena kan kalau untuk FKRML itu kita fokus di remaja ya. Di remaja yang kisaran usia SMA sampai kuliah mungkin ya. Kalau di pemuda ya dari remaja sampai lulus kuliah pun bisa masuk. Karena bisa. Pemuda. Kalau kita kategorikan pemuda itu kan dari usia berapa, Mang Oi? 17 sampai 30 tahun. 30 lebih 35. Siapa ini? Allah. Tidak apa-apa, Kang Dan. Terdulu. Ya, lanjut Kang Dan. Iklan. Tadi harus ada iklan. Ya, kembali lagi Kak Oi. Jadi kalau di Permasi ini kita membentuk dari kepengurusan yang dimana isinya itu para pemuda dan remaja masjid. Jadi geraknya lebih luas. Lebih luas. Meskipun lingkungannya kecil mungkin hanya Masjid Agung, tapi segmen orang-orang yang masuk bergabungnya lebih banyak gitu ya, lebih luas karena pemuda dan remaja Masjid Agung Al-Araf. Kenapa ada Al-Araf? Kalau Al-Muhajirin mungkin di Masjid Al-Muhajirin. Ya, kalau Al-Araf kita di Masjid Agung Al-Araf. Ya, betul. Jadi kita fokus di
Masjid Agung sendiri untuk ya tugasnya ya memakmurkan masjid, Memakmurkan masjid. memakmurkan masjid. Masya Allah. Apa aja sih kira-kira itu kegiatannya Kang Dad? Kalau untuk kegiatan sih banyak sekali ya. Salah Mhm. satunya ada kegiatan rutinitas kita yaitu pengajian. Karima itu ya? Karima, Kajian betul. remaja masjid Kajian ya? remaja Masya masjid. Allah. Yang nanti akan kalau untuk ini kan belum menjelang bulan puasa ya, Heeh. di bulan Ramadan ini kita akan ada karima lagi gitu. Ada karima lagi ya? Ya. Masya Allah. Tapi bukan hanya Tunggu ya? Permasi, Mhm. tapi kita juga bergabung dengan OKP yang lain. Salah satunya adalah pengurus anak cabang. Pimpinan anak cabang. Pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Rangkas Rangkas Bitung. Bitung. Tolong di-cut ya. Masya Allah. GPA. Ada kegiatan ini ya, pasaran Ramadan itu ya kalau nggak Pasaran salah ya? Ramadan itu. Bareng MTS Trijalul Ansor ya? Betul. Kang Ustadz Mahfudin ya? Masya Allah. Ustadz Mahfudin. Ustadz Mahfud sehat. Ya, jadi itu beberapa terkait Kegiatan. Permasi, kegiatan Permasi. Banyak sekali lah Banyak ya? kegiatan-kegiatan Permasi ini. Itikaf ya yang rutin dilakukan itu Itikaf, itikaf ya. terus juga 10 ada hari kalau nggak 5 hari menjelang betul. terakhir bulan Betul. Ada nanti kita ya sedikit menyisihkan rezeki kita untuk membagikan takjil Masya Allah, kepada barakallah. orang-orang yang berpuasa. Ya. Masya Allah. Kalau orang yang tidak berpuasa, nggak apa-apa, sedekah. kan takjil itu kan membuka. Oh, iya. Waalaikumsalam. Jadi alhamdulillah Kang Wahid, dari 2013 sampai sekarang saya alhamdulillah ya selalu didekatkan dengan masjid. Masya Allah. Tabarakallah. Liburan dengan istri pun saya pernah di masjid. Oh, karena apa itu? Gak ada uang ya? Bukan gak ada uang, karena kan dulu saya nakal dulu ya. Nakal sama istri di masjid? Bukan gitu. Oh. Nakal artinya kan sudah ada peraturan COVID. Karena saya orangnya tidak betah di rumah. Akhirnya liburnya ke masjid. Akhirnya bukan begitu. Liburan keluar, tidak ada hotel yang buka, akhirnya saya nginep di masjid. Oh. Iya. Dulu itu. Ya, alhamdulillah selalu didekatkan dengan masjid. Alhamdulillah, gitu. barakallah. Bahkan ya kalau berbicara soal pekerjaan, pernah beberapa kali saya melamar pekerjaan, tapi tertolak, balik lagi ke masjid. Masya Allah, barakallah. Memang khadimul masjid ya. Masya Allah, pengabdi masjid. Tapi memang ya buat heran juga bagi saya. Karena ya saya manusia biasa ya, butuh cuan banyak. jadi kamu saya sabarin nungguan pegawai. Enggak gitu. Oh, enggak. Ada sedikit. Oh, sedikit. Ya. Karena ada naluri manusia biasa ya. Karena saya bukan rasul lah. Iya. Oke, Kang tadi kita udah membahas apa itu Permasi. Kita udah membahas apa aja kegiatan di Permasi. Kang tadi kita tahu bahwa para pemuda, para remaja itu kan termasuk kita juga mungkin ya, karena katanya al-imanu yajidu wa yanqus itu ya. Keimanan itu kadang naik, kadang turun. Rasa-rasanya para pemuda, para remaja itu berat sekali untuk melangkahkan atau beraktivitas atau berkegiatan di masjid ya. Ya, terkadang kita pun ya. Kira-kira gimana sih tipsnya atau caranya? Ini sharing ya, mungkin meskipun kita belum tentu ideal juga, tapi sharing-sharing dari Kang Dadi nih biar kita mau semangat ngurusin masjid, berkegiatan di masjid, memakmurkan masjid kepada para pemuda dan remaja ini yang mungkin belum tergerak atau akan tergerak. Gimana kira-kira Kang Dadi? Kalau bertanya soal itu ya tadi itu ya, Kang Oi. Iya. Jadi saya pun di sini masih mencari semangat untuk mengurusi masjid. Iya. Karena ya ini mah sharing aja, jadi bukan berarti kita memburu. Gimana kira-kira? Gimana caranya? Jadi ya sering-sering ke masjid. Artinya begini,
kalau kita merasa hati kita ikhlas, karena kan setiap langkah yang kita jalani itu dan kita merasa ikhlas, maka apapun juga itu akan masuk pada kita sendiri gitu kan. Ikhlas ya. Keadaan apapun juga gitu. Misalkan di sini ada yang misalnya mengurusi apapun itu. Ya ini bukan bicara hanya masjid ya, bukan hanya berbicara masjid. Jadi kalau misalkan mengurusi dalam bidang tertentu gitu, kalaupun kita ada keinginan dan juga sesuatu rasa yang ikhlas, maka disitulah naluri semangat itu ada gitu. Apalagi yang namanya masjid. Kita pikirkan di masjid ini kan kita sudah ada aturannya, sudah ada perintahnya. Gitu. Perintah ini azan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini adalah perintahnya dalam surat apanya? Al-Qur'an, surat Ar-Rod atau apa ya? Yang bunyinya seperti ini. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Seperti itu, Bang Oi. Belum ada perintah kalau kita semangat apa ya? Kalau kita semangat ya harus masuk gitu kan. Apalagi sudah ada perintahnya. Jadi harus lebih semangat. Gitu. Kita bisa semangat artinya tidak ada perintah yang sakral, artinya langsung dari Allah gitu kan. Gitu. Kita harus mencoba semua, apalagi yang ada perintahnya. Yang udah jelas gitu. ya perintahnya dari Allah. Masya Allah. Seperti jadi itu. Intinya kita harus ikhlas, harus ya nerimo gitu ya. Jadi kalau udah ikhlas, kalau emang saya ikhlas nih mau beraktivitas di masjid, tidur gitu. Boleh tidur di masjid? Boleh. Kalau ngantuk tidur. Iya betul. Kalau sholat ya sholat. Jangan sampai kalau sholat ada perintah seperti ini, jangan sampai tidur. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya karena sudah ada perintah dan tadi kita sudah dapat pesan apapun semangat agar kita bisa beraktivitas di masjid dari Kang Dadi. Kuncinya dari ikhlas menjalankan sesuatu, pasti akan ada jalannya ya. Nikmati proses lah. Nikmati proses. Karena segala pun juga kita butuh proses. Oke, Masya Allah, cakep. Kita cukupkan aja ya Kang Dadi, ngobrol seru bareng Mang Ahmadnya. Kita lanjut di kesempatan yang lainnya. Mari kita tutup bareng-bareng dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama Kang Dadi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mang Ahmad. Terima kasih.